Polisi North Little Rock sedang mengejar truk pickup Dodge Ram merah ini. Dan sekarang seorang polisi negara bagian Arkansas ikut dalam pengejaran. Menuju utara dekat Main Street, kecepatan 62, lalu lintas sepi. Patch. Petugas menabrakkan mobil pickup itu. TV out. Pengejaran ini segera berakhir. Atau mungkin tidak. Drove out of it. We're still northbound. Just past Main Street. Coming into construction. 10-4 line traffic, speed 85, northbound past the main. Are you primary? Seen it, it's commented that it's no primary. Like there's 2 or 3 miles. Dia melaju kencang melewati zona konstruksi ini. Tapi polisi negara bagian persis di belakangnya. 84 miles an hour line traffic, coming up to Main Street. Coming into traffic. He's slowing down. Sekarang dia terjebak di belakang beberapa mobil dan menabrak pembatas jalan lalu menabrak bagian belakang mobil di depannya. Dia baru saja menabrak kendaraan itu. Petugas patroli itu bergerak mendekat untuk melakukan pit maneuver lagi. Satu TVI lagi, dia mengalami kerusakan parah. Kali ini pit manuvernya berhasil. Angkat tanganmu sekarang, keluar lewat jendela. Satu orang sudah keluar dan sedang diarahkan dengan senjata. Keluar lewat jendela sekarang. Dia menolak keluar lewat jendela. Tunggu sebentar. Keluar dari sini. Aku mau pergi, minggir dulu. Para polisi membantu sedikit. Itu bodoh, kamu bisa membahayakan dirimu sendiri. Atau orang yang kamu tabrak. Kenneth Wood, 63 tahun, didakwa pelarian tingkat berat, perusakan, pencurian, kepemilikan sabu dan kokain, serta mengemudi ugal-ugalan. Dan ada banyak tuduhan lainnya juga. Tapi wow, maksud saya itu pria yang menciptakan situasi berbahaya. Saya masih heran dengan cara mengemudi polisi maupun tersangka, terutama saat aksi pit maneuver yang hampir membuatmu terlempar ke median jalan. Ya, maksud saya itu benar-benar sesuatu yang realistis. Truk itu bisa saja melompati median tengah. Ya, Bisa menyebabkan tabrakan yang jauh lebih besar. Jadi saya senang semuanya berakhir dengan selamat. tapi coba tanya dirimu, apa alasanmu terus berlari? Banyak kan? Saya paham soal mabuk dan zat terlarang, tapi risikonya tidak sepadan. Pak Adi dan Howard, bisakah Anda mundur ke sini bersama saya? Ya, Apakah Anda membawa senjata atau barang di situ? Oh, saya punya koktail untukmu. Batu ada di saku Anda, bukan di tubuh. Silakan mundur. Sopirnya mengambil Melepas 37. ke arah utara. Itu adalah area menuju Pantai Johnson. Dia menerobos rambu berhenti. Menuju timur. Jonathan dari aliennya. Lalu melempar sesuatu dari kendaraan. Nona Badge, Anda melemparkan sesuatu keluar di arah utara di Scott menuju ke Bill. Ada sesuatu di sana, turun sekarang juga. Lalu lintas padat ke arah barat di... Pengemudinya Roy Flowers, kamu harus ke surat perintah pembebasan bersyarat. Pengemudinya menyalakan lampu hazard yang mungkin memang bagus karena pengejaran ini mulai menjadi sangat berbahaya. Seberapa cepat kamu? 40 ke utara di Patrick Tree Belt. Untuk arah utara, Patrick kecepatan 75. Pengemudi itu mendadak mengerem di depannya. 5, Johnston. Itu Johnston, dia ada di depan saya, dia... Dan tiba-tiba mengerem di depannya. Lagi. Dan sekarang naik ke atas rumput. Dan sekarang dia pergi ke arah yang lain. Menuju selatan di Patrick dan Pratt, kecepatan 70.
Metro. Itu Johnston itu. Petugas patroli mendekat untuk PET. Tapi pengemudi berbelok masuk ke stasiun pemadam kebakaran ini. Baru lewat lapangan belakang stasiun pemadam. Saya tidak yakin kompleks apartemen untuk kita akan mendapat aliran listrik. Pengejaran ini benar-benar mulai membebani suspensi mobil polisi ini. Dan sekarang mereka sudah kembali di stasiun pemadam kebakaran. Kita hanya berputar-putar di lapangan ini. Cerita melewati lapangan tempat hilang di timur. Dia baru melewati Sabuk dan menuju ke utara Sabuk. Petugas itu punya gambaran cukup jelas kemana tersangka pergi dan sedang melacak mobil pickup itu dari jalan. 10-4, dia sebentar lagi akan keluar ke Greensboro sekarang. Dan itu dia. Menuju timur ke Greensboro dengan kecepatan 80 tanpa lalu lintas. Lanjut lewat Caraway. Sekali lagi, Petugas itu mencoba mendekat untuk siaran televisi. kamu tidak bisa melihatnya di sini, tapi pengemudinya mencoba melarikan diri dengan berjalan kaki dan langsung ditangkap. Jatuhkan diri ke tanah, saya di tanah, saya di tanah, saya di tanah, itu Pak. Pengemudi dan penumpang ditahan. Bodoh, kasihkan tanganmu. Dan sekarang saatnya memeriksa kerusakan. Mungkin aku merusak mobilku, melompat di tikungan yang melompat. Remku benar-benar baru dan sekarang aku harus menginjaknya sampai mentok. Ya, mereka seperti tali. Pukul 1.15 pagi, seorang polisi negara memberhentikan Dodge Charger 2012 dalam razia lalu lintas. Dan dia langsung tancap gas. Adam, apa kamu nggak perlu berhenti dulu? Dia menabrak polisi itu dan langsung tancap gas lagi. Dia kecelakaan di timur lalu ke selatan di universitas. Derajat kami di 3837 menuju selatan ke universitas. 130, lalu lintas ringan. Petugas patroli berusaha keras mengejar pengemudi yang melaju lebih dari 130 mil per jam. Kenakan sabuk pengaman. Mendekati kecepatan 30 tinggi. Itu dia di depan, dia menerobos lampu merah dan menyalip keluar masuk lalu lintas. Dia menerobos lampu merah lagi dan berbelok. Dan kemudian menabrak mobil polisi lagi. Saya akan ke sana, dia ceroboh. Kami sudah memetakan 2 kali. Dia melompat ke jalan tol. Dan kemudian menabrak truk bak terbuka. Baru masuk tol 30, dia langsung masuk ke bawah truk semi 30. Arah timur atau barat? Terima kasih bro, kami terus mendekati Air Springs. Dia memasang kapaknya dan sepertinya dia mulai melambat. Petugas menabraknya lalu dia melompat keluar dari mobil yang masih melaju. Kamu merasa tidak nyaman? Kini dia berlari cepat di jalan layanan, subjeknya di 30 East Garage. Subjek pemerasan.
Celana dan kemeja putih, jalan layanan Garrison Springs, dia baru saja melompati pagar. Bantuan segera tiba. Tepat di tikungan dekat pagar besi putih itu, dia langsung masuk ke hutan. Untungnya, petugas patroli melihat kemana dia pergi. Saat mencari dia, petugas patroli memeriksa kendaraan dan menemukan Glock 29 berisi peluru yang ternyata barang curian. Beberapa menit kemudian, petugas patroli mendapat info tersangka sudah ditangkap. Ya, dia bilang nama belakangnya Lucky, jadi itu dia. Setelah masuk ke rumah orang asing, Dia melepas pakaiannya dan bersembunyi di apartemen tanpa menerobos masuk, sehingga hanya dikenakan beberapa tuduhan pencurian. DeAndre Lucky, 23, dirawat akibat pergelangan tangan patah dan lecet. Kini ia ditahan di pusat penahanan Pulaski County dengan berbagai tuduhan, seperti melarikan diri dan pencurian, karena dia membobol rumah tempat bersembunyi. Benar, Kepala, ini departemen tempat anak Anda bekerja, Polisi Negara bagian Arkansas. Ya Pak, Anda tak bisa menipu mereka, lihat mobil putih bergaris biru itu, anak-anak itu serius. 23-45 polisi negara bagian Arkansas berusaha menghentikan pengemudi mobil Ande Tiburon. Dia menyalakan lampu dan sirinenya dan pengemudinya langsung tancap gas. Jika diperhatikan, terlihat ada wanita di dalam mobil bersamanya. Petugas patroli itu mendekat untuk melakukan manuver PIT dan pengemudi itu tiba-tiba mengerem mendadak di depannya. Upaya Ben, cek B. Dia keluar dari jalan tol. Lalu, dia kembali ke jalan tol. Dia bermanuver ke seluruh jalan, menyalip mobil-mobil dari bahu jalan bagian dalam. Saya bisa sebut ini 40 dari Little Rock, saya unit kedua. Petugas patroli mendekat untuk PIT lagi, namun pengemudi kembali mengerem mendadak. Dan lagi-lagi, pengemudi keluar. Sekarang dia melompat ke tol. Tapi langsung melambat, berputar balik. Dan sepertinya sekarang dia berjalan ke arah yang salah. Arah yang salah. Aku salah jalan. 630 arah barat 104. Lalu lintas lawan arah kecepatan 70 harus dihentikan. Ini semakin berbahaya dan petugas patroli mundur. 105. Sementara itu, Jadi apa yang ada di luar jalan tol sama sekali? Arah barat. seorang polisi lain sedang menuju ke arah mereka, tapi dari arah yang berlawanan. 1 mil dari Fair Park, arah barat. Ini rekaman dash cam polisi lain. Baru saja melewati University, masih ke arah barat, ke arah timur, jalur barat. Kita harus menghentikan itu. Dia sekarang sedang bersiap, berharap bisa menghentikan pengemudi yang sekarang datang langsung ke arahnya. Dia memutar setir di detik terakhir, dan mereka bertabrakan secara langsung. Aku menabraknya. Aku menabraknya di batu, aku menabraknya. Adam, 16 tahun bagaimana kamu menabrak? Berbaring di tanah, berbaring di tanah, berbaring di tanah. Penumpangnya keluar dari mobil. Apa? Berbaring di tanah, aku akan menembakmu. Ternyata, pengemudinya sudah melompati pagar kawat berduri dan menghilang. Ada rantai merayap di sini terlalu panjang. Hitam, lapangan sepak bola, War Memorial. Bangun. Petugas mencoba mencari pengemudinya. Dan sementara itu, sepertinya wanita ini sekarang harus memberikan sedikit penjelasan. Permisi. Diam, tutup mulutmu. Berkat anjing pelacak, Brent Ellis ditemukan setelah bersembunyi di lapangan golf. Sekarang, dia menghadapi beberapa tuduhan serius, termasuk penganiayaan tingkat 2, melarikan diri secara pidana, penyerangan yang diperberat, mengemudi dalam pengaruh alkohol, melarikan diri dengan berjalan kaki,
membahayakan kesejahteraan anak di bawah umur, serta beberapa pelanggaran lalu lintas. Penumpang memberitahu petugas bahwa dia baru bertemu Alice di Walmart sebelum pengejaran besar terjadi. Wah, dan kamu tahu petugas itu benar-benar berkorban demi tim di sana. Maksudku, kebanyakan orang akan bilang, oh petugas harus berhati-hati. Tapi ini adalah situasi di mana mereka memang harus menyingkirkan orang ini dari jalan kan, ya? Dua mobil bertabrakan dengan kecepatan 70 itu bisa berakhir fatal, jadi memang tindakan berani. Seorang polisi negara bagian Arkansas sedang patroli saat sebuah Cadillac melaju kencang melewati 67 North di 440. Cadillac hitam. Polisi menghentikan pengemudi dan mendekati kendaraan. Saya polisi lain dari Kepolisian Negara. Kenapa saya hentikan Anda? Siapa yang Anda telepon? Kenapa Anda perlu menelepon dia? Saya sedang berbicara dengan Anda. What's gonna happen? Itu sangat tidak sopan. Oke, saya Tidak sopan. Ini tidak berjalan baik. Polisi langsung ke pokok masalah tanpa bercanda. Saya polisi Lin dari Kepolisian Negara. Anda saya hentikan karena melaju 95 melewati saya 90 tidak pakai lampu sein. Satu lampu rem mati dan ditemukan 2 wadah terbuka. Ya Tuhan, oke. Semua keluar dan ke belakang mobil. Untuk saya Saya tidak akan melakukannya. Silakan bicara dengan istri saya. tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda di jalur. Dia pergi dengan Cadillac barunya dan sepertinya tidak akan kembali. 21. Di sana naik 1037 dia sudah pergi. Petugas patroli dengan cepat mengejar pengemudi yang melarikan diri itu. Saya sudah dapat plat nomornya, kami sedang mendekati Refit. Sepertinya dia sekarang keluar dari jalan tol. Dia menyalip kiri, menyeberang kanan, lalu terobos lampu merah. Semuanya kembali belok kanan ke jalan utama. Dia sedang berusaha menghentikan kendaraan itu. CFS Combat ada di... Lewat rumah sakit dengan kecepatan 42 lalu, lintas sekitar mobil, saya coba lakukan TVI. Lalu lintas malam di timur 42, kita akan melewatinya di depan TBI. Dia mencoba menghindar darinya, tapi dia tepat di belakangnya. Dia mengejarnya dan menabraknya lagi, lalu dia melaju pergi. TVI gagal 2 kali, sekarang kembali ke parkir Mainware. Dia melewati pembatas parkir lalu menuju ke pintu keluar. Berbelok ke jalan WII. Dia berbelok masuk ke tempat parkir lain. Ke tempat parkir. Sepertinya dia sudah sampai di rumah. Bangun dari lantai sekarang. Pengemudi mendekati pintu depan sambil mengangkat tangan. Tapi aku merasa dia takkan selamat sampai rumah. Cepat keluar dari tanah. Pengemudi ditangkap lalu dibawa ke belakang mobil patroli. Saya berhasil melakukan TVI. Dan ketika berbicara tentang Markeisha, 43 tahun, Duncan kini didakwa pelarian kejahatan driving under the influence, membawa minuman keras terbuka, perilaku tidak tertib, dan beberapa pelanggaran lalu lintas. Kamu tahu hal ini sering terjadi. Saya yakin kalian pernah melihat orang menganggap rumah sebagai zona atau tempat yang aman. Benar, mereka selalu berpikir begitu, tapi sebenarnya tidak begitu. Itu tidak mengubah apapun. kamu masih bisa ditangkap di rumahmu. Ya, kalau kamu sudah mengendarai kendaraan kan? Hanya kalau kamu belum mengendarai kendaraan dan kamu tetap berada di rumahmu, itu cerita yang berbeda. Sore itu, polisi negara bagian Arkansas melihat Ford Fusion 2012 melaju 25 mil di atas batas kecepatan dari arah berlawanan. Dia berbalik arah dan mencoba mengejar pengemudi itu, yang sekarang berusaha menghindarinya di jalan pedesaan ini. Pengemudi mencoba menghindari polisi dengan keluar dari jalan raya,
530 Harrison, 1037, dan melewati ladang ini, tapi polisi itu tepat di belakangnya. Menambal mobilmu. Non 62 B. Pengemudi kembali ke jalan dan nyaris bertabrakan dengan truk box. Berubah menjadi terguling. Dia mengemudi sembarangan di jalan. Tetap waspada terhadap semua lalu lintas lain di sana di kota. Petugas patroli mendekat untuk PIT, lalu pengemudi mendadak mengerem. Saya berada di kecepatan 30 untuk memberi tos, dia melakukan rem mendadak dan saya menabrak bagian belakang saya sendiri cukup keras. Kini pengemudi itu langsung ke pusat kota Filipina. Dia kemungkinan besar akan bertemu 1025 melihat cara dia terus mengemudi. Beritahu kami ke arah mana kamu pergi hari ini. Lalu pengemudi itu meninggalkan pusat kota Filipina. Aku menjauh membiarkannya melambat dan berbelok ke sekolah. Kami akan segera kembali. Dia berbelok sebelum sampai sekolah. Kita menuju Texas. Harrison, aku OTW ke sana lewat jalan itu. Carlton Field ke utara. Sekarang dia kembali off-road dan kali ini dia benar-benar menerobos ladang seseorang. Baik Ford Fusion maupun kendaraan polisi tampaknya tidak terlalu cocok untuk off-road seperti ini. Tapi entah bagaimana keduanya bisa melaluinya dengan cukup baik. Belok ke 202. Pengemudi berusaha mengelabui polisi dengan melewati beberapa pohon. Namun polisi tetap mengejarnya dari belakang. Dia kembali ke Texas. Kamu diharapkan untuk kembali hari ini. Oke, silakan lanjutkan. Sediakan 1 unit di sekolah agar orang bisa datang ke sekolah. Sepertinya pasukan kehilangan jejak sopir. Dia kembali ke jalan utama. Tiba-tiba, sopir itu mengarah ke arahnya. Tangan-tangan di tanah, kamu terluka. Aku terluka di tanah. Luar biasa, polisi dan sopir tidak mengalami luka serius. HI-30 Harrison terlibat tabrakan. Kami sudah menangkapnya. William Jared Allison dirawat di rumah sakit akibat luka ringan dan kini didakwa, termasuk percobaan pembunuhan. Kabur dengan kendaraan berisiko tinggi dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Sulit dibalik dan sulit dipercaya saat menontonnya. Polisi negara bagian Arkansas menanggapi laporan tentang seorang wanita di belakang. Mengemudikan Cadillac CTS putih dengan ugal-ugalan. Kendaraan itu melambat, lalu pengemudinya tancap gas. Cadillac putih, kami ngebut di jalan, baru belok ke 174 utara, X36. Dia mengerem dan mulai kehilangan kendali. Petugas patroli mendekat untuk melakukan pit manuver dan hampir saja mengenai. Dia menginjak rem lagi dan berpindah ke jalur lain. Spazer kecepatan 60, dia sedang memeriksa motorku. Tunjukkan tanganmu, jangan bergerak. Jangan bergerak. Dia memintanya diam, tapi ragu didengar. Jangan bergerak sekarang.
Aku menodongkan senjata padanya di sini. Kami di blok 759 bergerak menuju selokan. Aku menunggu sampai unit lain tiba di sini. Segera berhenti. Dia sekarang mencoba melarikan diri dengan mengemudi ke dalam parit. Dan sepertinya strateginya berhasil. Dia sudah kembali ke jalan. Dia mencoba berbelok ke arah gelap. Kita melewati jalan perumahan, dia hampir ke area pepohonan. Dia menginjak rem keras, berharap menghindari sapi palsu, lalu melanjutkan perjalanan. Dia sampai di jalan buntu, sepertinya dia harus berbalik arah. Dia mundur dan menabrak mobil polisi. Dia mundur lagi. Kamu tidak bisa melihatnya di sini, tapi dia langsung lari. Sebaiknya kamu tiarap. Sekarang kamu nak. Tersangka ditembak alat kejut lalu terjatuh. Sudah ada yang kena kejut? Letakkan tanganmu di belakang. Seperti ini bukan kenyataan. Kamu menyakitiku. Kamu bukan pengacara sipil. Tutup mulutmu. Tidak, kamu menyakitiku. Kamu bukan pengacara sipil. Petugas itu, yang sebenarnya bukan pengacara sipil, menempatkan tersangka di kursi belakang mobil patroli. Sekarang waktunya periksa kerusakan. Pak, periksa halaman dan properti Anda. Cek apakah ada kerusakan di sini. Oke. Saya tidak melihat apa-apa. Kamu membakar sungai kecil, nak, tapi tidak apa-apa. Crystal Dixon didakwa karena pelarian berat saat mabuk, menolak tes kimia, tuduhan narkoba, dan tidak mendaftarkan kendaraan. Pemeriksaan kendaraan menemukan batu bara kosong dan penuh, minuman beralkohol di kursi penumpang depan, serta kantong yang berisi permen karet, tetrahidrokanabinol, dan beberapa ganja. Baik. Pukul 06.57 pagi, polisi Arkansas mencoba menghentikan pengemudi yang tercatat melaju 83 di zona 50 area konstruksi. Anda diberhentikan. Hentikan kendaraan. Masih di Rock 176 sekarang. Sepertinya pengemudi memilih untuk mengabaikan petugas atau mungkin sedang mencari tempat untuk menepi. Tempat di mana dia juga bisa menikmati sarapan hangat. Ini dengan cepat berubah menjadi salah satu pengejaran paling lambat yang pernah kami lihat di sini dalam beberapa waktu terakhir. Tunggu sebentar, 1 detik. Petugas keluar dari mobilnya. Masuk mobil lagi bro, aku bantu. Parkir di rumahku ini darurat. Masuk lagi ke mobilmu bro. Menepi, kamu akan menepi, paham? Dia kembali ke mobil, berharap pengemudi itu akhirnya mau mematuhi perintahnya. Dia menggunakan pengeras suara. Belok kanan ke West 47. Sepertinya pengejaran berkecepatan rendah ini sekarang berubah menjadi pengejaran dengan kecepatan sedang. Lalu lintas Space 15 Live melewati jalan 56, pengemudi tidak mau menepi. Dia masuk ke jalan kecil. Petugas sekarang mencari kesempatan untuk melakukan PET padanya di Westfield. Ucapan 35 lalu lintas ringan.
Copy on Westville and North Rock Spinner Box. Dia bergerak mendekat untuk melakukan PIT. Dan pengemudi melarikan diri. TVR. Copy Phil, TVR. Pengemudi akhirnya menepi di depan rumahnya sendiri. Get out of car. Ayo ke sini. Dan pengemudi itu ditangkap. Letakkan tanganmu. Di belakang. Kamu menabrak mobil saya? Tenangkan pikiranmu, kamu sudah selesai. Selesai dengan. Apa aku bisa membuatnya mengikutiku pulang? Kenapa kamu menabrak mobil saya? Pergi saja. Kenapa kamu menabrak mobil saya? Tahan dia. Ada apa? Dia hampir menangkapku ngebut, tapi aku berhasil memperlambatnya dan sekarang dia ditahan seumur hidup. Aku ingin kabur. Kamu membuat dia mengejarku sampai jarak tertentu. Bro, omong kosong. Lihat apa yang kamu lakukan? Kamu lihat lampu, kamu berhenti. Aku tidak berhenti. Bukan itu yang harus kamu lakukan. Siapa bilang? Oh, kamu akan masuk penjara. Aku tidak akan berhenti. Sekarang aku yang utama, South Barron. Pukul 02.09 pagi, polisi negara bagian Arkansas membantu polisi Jonesboro melacak pengemudi yang kabur usai hampir menabrak beberapa kendaraan. Ya, dia baru keluar dan kini di sisi timur jalan. Polisi negara bagian melihat tersangka ngebut di parit samping jalan raya. Kami di stadion, dia sudah keluar dari jalan raya. Polisi negara bagian mulai melaju di luar jalan raya, berusaha mengejar tersangka. Kami akan kembali. Saya ada di utara kalian. Saya bukan bagian dari 25. Dia masuk ke pit. Dia mencoba menabraknya lagi dan berhasil. Tidak apa-apa, dia masih lanjut. Beberapa 967. Tersangka kini mengemudi di bahu jalan yang salah. Petugas patroli melakukan pit manuver lagi. Tapi tersangka kembali ke rumput dan kemudian menyenggol pinggir jalan. Lalu berbelok ke parkiran toko lingerie dewasa kepada 267. Dia menyeberangi jalan raya. Kemudian polisi itu menabraknya untuk ketiga kalinya. Sekarang dia melewati toko perlengkapan traktor dan kemudian hampir menabrak papan reklaim. Kamu harus di off 67, aku akan pergi ke... Kamu sudah ditunggu. Dia kembali melakukan pit stop lain. Dan sekarang kedua mobil keluar dari lintasan. Kamu harus di AE67. Dan pengejaran kembali berlangsung. Petugas sekarang melaju di atas rumput, melakukan segala cara untuk mengejar. Petugas kembali ke jalan. Dan sekarang tersangka keluar dari jalan dan hampir menabrak mobil dari arah berlawanan. Dia menabrak rambu jalan lain dan melakukan PIT untuk kelima kalinya. Lalu sepertinya yang keenam kalinya berhasil. Kamu akan menjadi satu dari 67 yang... Tersangka mencoba membuka pintu. Tapi sepertinya pintu itu belum akan terbuka.
Tunjukkan tanganmu, tunjukkan tanganmu. Pengemudi dikeluarkan dari kendaraan dan ditangkap. Kenapa kamu lari? Kamu pakai narkoba atau apa? Saya minum beberapa gelas. Beberapa gelas, pantas kamu lari kencang. Lihat kendaraanmu, bro. Lalu pengemudi punya permintaan terakhir. Boleh aku merokok 1 batang? Bro, kamu barusan ngerusak kendaraanmu. Tidak, kamu tidak boleh merokok. Jacobian Falks, 25, didakwa melarikan diri secara kriminal dan mengemudi sembrono dengan kecepatan 100 mil per jam di zona 35 mil per jam. Mabuk saat mengemudi, tanpa asuransi, dan tidak pakai sabuk pengaman. Kamu tahu, manuver seperti itu jarang terlihat di departemen lain. Jangan main-main dengan polisi negara bagian Arkansas. Mereka punya direktur baru dan sangat serius. Akhirnya kupikir mereka berhenti lari karena sudah tersebar. Polisi negara bagian akan menyingkirkanmu. Ya, Curtis, aku suka kamu menyebut tempat parkirnya toko lingerie dewasa. Terima kasih untuk detailnya. Aku kira itu toko bunga. Kamu pasti hanya akan bilang itu tempat parkir. Kamu akan bilang, ya, itu tempat parkir. Tapi sebaliknya kamu bilang itu toko lingerie dewasa. Dan mari kita lanjutkan. Seorang deputi Benton County hendak mengantarkan surat penangkapan ke sepasang kekasih di restoran Pancake International. Namun mereka tiba-tiba kabur. Mereka menerobos rambu stop, lalu menerobos rambu stop lagi. Sekarang mereka melaju ke arah yang salah menuju lalu lintas berlawanan. Mereka masuk jalan tol, tapi wakil sheriff mengejar dari belakang. Pengemudi keluar jalan tol. Menerobos rambu berhenti, lalu kehilangan kendali. Saat mereka masuk ke pit, pengemudi kehilangan kendali lalu masuk parit. Dia masih bergerak di dalam parit, tetap siaga, dia akan kembali ke jalan sebentar lagi. Pintu penumpang terbuka, pengemudi terus melaju. Aku sudah buka pintumu, pintumu sudah terbuka. Mereka baru saja menutupnya. Billy jatuh. Sekarang mereka melempar barang dari jendela penumpang. Mereka baru saja melempar sesuatu keluar. Mereka baru saja melempar sesuatu di sana. Ada lagi barang dilempar dari jendela. Kini mereka menyalip di bahu jalan. Dengan kecepatan hampir 120 mil per jam, dia memintaku keluar. Melaporkan kan? Kecepatan 120. Sudah cukup dengan Walt. Harus pergi ke arah timur. Sopir keluar tol lalu terobos lampu merah. Oh, dia turun ke bawah, Dia kembali menerobos lampu merah lalu belok kiri. Melewati Freddy's Frozen Custard. Dia menunduk keluar dari mobil. Dia melompat keluar dari mobil yang masih bergerak menuju rumah. Sementara penumpang tetap di dalamnya. Mobil menabrak SUV yang parkir. Tunjukkan kepalamu sekarang juga. Dan dia segera menyerah. Berbaring di tanah, jangan bergerak, rebahkan tubuhmu. Buat seperti pesawat. Sementara dia bergaya seperti pesawat. Buat seperti pesawat. Beberapa petugas sedang mencari pengemudinya. Itu halaman tempat dia berada. Oke, teman-teman. Yang tampaknya melompati pagar dan sekarang bersembunyi di salah satu halaman belakang ini. Disinilah terakhir kali terlihat. Hei. Kemari. Ya, aku sudah menangkapnya. Jangan lindungi aku. Lindungi aku. Lindungi aku. Menyingkir dari hadapanmu. Benar sekali, kamu selesai. Letakkan tanganmu di belakang. Mereka menangkap sopirnya. Silakan duduk. Dan dia dibawa ke mobil patroli yang sudah menunggu. Lihat sini, di sana ya.
Justin Lee Larson ditahan di penjara Benton County dengan jaminan $100.000 atas tuduhan pembobolan rumah, pencurian properti, kenakalan remaja, perampokan, pelarian, dan kepemilikan alat narkoba. Caroline Melton juga didakwa mengubah barang bukti fisik dan memiliki alat narkoba. Dia sudah dibebaskan. Seorang polisi negara bagian Arkansas baru saja menerima panggilan yang meminta bantuan setelah seorang pengemudi melarikan diri saat diberhentikan di lalu lintas. Itulah pengemudinya. Polisi itu bergerak untuk melakukan manuver PET. Dia berbalik arah. Dan sepertinya sekarang pengemudi itu benar-benar terkepung. Dan begitu saja, pengejaran terpendek yang mungkin pernah kita lihat pun berakhir. Pengemudi menilai situasi di sekitarnya. Jangan bergerak, saya tidak bicara pada kalian, tiarap, jangan lakukan. Dia melihat ke kanan. Dia melihat ke kanan lagi, lalu melihat ke bawah ke ponselnya, melihat ke bawah lagi, dan pergi. Tapi tidak pergi jauh. Dia memeriksa ponselnya lagi. Dan kemudian mundur. Mundur lagi. Sekarang benar-benar terkepung untuk ketiga kalinya. Atau mungkin tidak. Sekarang dia memimpin setidaknya setengah lusin mobil patroli dalam pengejaran berkecepatan rendah di sekitar tempat parkir ini. Entah bagaimana, dia berhasil menghindari semuanya dan kini kembali ke jalan. Petugas patroli melewati deputi dan petugas lain. Dan maju untuk pit maneuver lagi. Jeep itu berputar dan melaju lagi. Polisi negara bagian kembali melewati deputi dan petugas lain. Lalu bergerak lagi untuk melakukan pit maneuver. Jeep naik ke trotoar. Dan di pit lagi. Sopir mundur dan berusaha kabur dengan mundur. Kemudian dia dipit untuk terakhir kalinya dan dia masih mencoba melarikan diri. Aku yang menyetir, jangan lakukan, aku tumbang, aku mati. Sepertinya sekarang dia bagus. Bagian belakang dari sebuah mobil patroli yang sedang menunggu. Antonio Aguirre yang berusia 29 tahun sekarang menghadapi banyak tuduhan kejahatan berat. Dan omong-omong, menurut catatan pengadilan, dia sudah mengalami 26 kali siklus penangkapan terpisah selama 10 tahun terakhir, menjadikan ini yang ke-27. Wah, tadi kita baru saja membicarakan fakta bahwa Curtis menyebutnya sebagai pit. Beberapa kejadian itu sudah bukan pit lagi. Mari kita coba pertahankan. Itu tadi cuman put. Apa maksudnya? Ya, kami akan mengeluarkanmu. Saya juga tidak tahu istilah resmi polisinya. 1037 polisi negara bagian Arkansas mengejar Toyota Corolla 2020 yang kabur dari polisi Rogers beberapa menit lalu. Saya akan menelepon dia bersamanya. Pengemudi belok kiri, Corolla melompat ke bundaran. Saya pernah melihat mereka di West Bend. Oh, West Bend. Tidak, bahkan Gohes dan West juga tak menjualnya. Gerbang terbuka lebar, sopirnya kini masuk Pinnacle Country Club. Klub ini punya lapangan 18 hole
yang awalnya didesain legenda Don Seacrest, menjadi tuan rumah kejuaraan tahunan Walmart Ladies Professional Golf Association Northwest Arkansas Championship, menghadirkan pegolf wanita terbaik dunia. Selain 62 bunker dan rintangan air di 15 dari 18 hole, komunitas berpagar di sekitar lapangan ini juga menawarkan tantangan lain. Polisi tidur. Pengejaran ini sekarang menjadi sangat berbahaya bagi mobil patroli. Suspensi. Kita segera kembali ke Pauline Whitaker. Di depan ada pintu keluar, Corolla membelok ke kiri dan menyelinap masuk ke pintu masuk lalu mulai melaju ke arah yang salah. Dia melaju ke arah yang salah. Aku tidak melaju ke arah yang salah. Dia keluar dari bundaran, masih melaju ke arah yang salah. Dia kembali menyeberang ke bundaran, tetap ke arah yang salah. Dia nyaris menabrak saya. Progress. TBE, bukan kisah sukses. Sekarang dia naik di trotoar dan kembali dihadang. Kamu tidak bisa melihatnya di sini, tapi pengemudi melompat keluar dari sisi penumpang dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Dia terjatuh. Namun, sayangnya polisi Rogers sudah di sana. Ayo, footmail, menuju utara di J di Hunt, langsung lewat, jeep biru, langsung lewat. Dia menuju ke utara menuju tempat parkir Northgate Plaza. Berlutut di tanah. Letakkan tanganmu di belakang punggungmu. Pengemudi dengan cepat ditangkap oleh Rogers. Perusahaan dagang bertingkah bodoh seperti itu, kamu bisa membahayakan nyawa orang lain. Maaf, 430. Satu pria diamankan, Sebastian. 15. Seorang deputi Kabupaten Sebastian menghentikan Ford Focus 2014 setelah mengenali pengemudi yang memiliki surat perintah penangkapan aktif. Saat deputi itu keluar dari mobil, lebih banyak petugas telah tiba di lokasi kejadian. Tuan Barry West ya, keluar dan maju untuk saya, jangan masukkan dia. Ampuni saya Tuhan. Jauhkan tanganmu dari sepatu itu. Supir langsung tancap gas. Tancap gas. Petugas patroli negara bagian Arkansas sudah tepat di belakangnya. Dia sudah dapat di belakangnya arah utara. Dan tahukah kamu? Petugas patroli negara bagian kedua sudah menunggu di depan. Petugas berbalik arah. Saat pengemudi menyalip truk trailer itu. Kami masih ke utara, bersiap melewati bawah 540/11 pindah ke lajur kanan. Pengemudi melaju lebih dari 2 kali batas kecepatan. 100 dia sekarang mencoba menghentikan. Petugas utama bergerak untuk melakukan PET. 11. Ingat aku punya anjing. Sekarang, pengemudi melaju hampir 3 kali lipat dari batas kecepatan. 120, kita sudah 71, dia masih berusaha menghentikan. Petugas patroli mencoba menghentikan lagi, namun pengemudi berhasil lolos. Saya masih ke utara, hampir 71, tunggu, beritahu arah kita. Dia menerobos lampu merah dan nyaris menabrak SUV. Dia melewati Popeyes, sebuah Aldi's. Kita sedang menuju kembali ke Towson. Kunci mobil Shorty. Dan sebuah Wendy's. Kita melampaui kecepatan Wendy's 85. Sekarang, dia mengemudi di jalur cepat dan melewati Kentucky Fried Chicken, serta tempat barbecue lokal bernama Pig and Pepper. Melewati Chevy tua, jalur kiri bersih, lanjutkan. Dia bermanuver di lalu lintas. Saya di Towson, kecepatan 100. Dia menginjak rem mendadak dan berbelok ke apartemen Village South.
Kami masuk ke apartemen Village South. $25. Ingat, aku seekor anjing. Petugas kedua kembali mengingatkan sambil membawa anjing pelacak. Atau memilih kaki itu meskipun... Petugas itu bergerak maju untuk melakukan pit lagi. Bagasi terbuka. Dan sekarang, kedua petugas itu benar-benar menjepit pengemudi di tengah. Dia menolak untuk keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Keluar dari mobil. Jangan keluar dari mobil, nanti digigit anjing. Apa salahku? Keluar dari mobil. Dan terus menginjak gas di sini. Sekarang. Ingat anjing pelacak itu? Nah, ini dia. Pengemudi mencoba menutup jendela. Keluar dari mobil, keluar dari mobil. Petugas lainnya memecahkan jendela penumpang. Sekarang, tampaknya giliran anjing pelacak ikut terlibat. Berhenti melawan anjing saya. Keluar sekarang. Keluar, tiarap sekarang. Saya tidak bisa melepaskannya darimu. Dan sekarang, dia akhirnya sudah di tanah dan ditangkap. David Abrus dirawat di rumah sakit akibat luka dan kini didakwa melarikan diri, mengemudi ugal-ugalan, melawan, penganiayaan tingkat 2, serta pelanggaran sabuk pengaman. Dan dia masih memegang rokok itu. Kamu lihat tadi? Ya, kamu akan perhatikan banyak tersangka mereka harus merokok terakhir kalinya sebelum tahu mereka akan masuk penjara. Dia memegangnya sejak awal diberhentikan, selama kejadian 2 kali dipaksa berhenti, hingga akhir. Seperti selimut pengaman? Benar? Tentu saja. Gak percaya. 546.2,4. Pukul 20.09 polisi negara bagian Arkansas menghentikan Chevy Impala 2016 karena lampu depan rusak. Saya berada di Southland Drive dengan Chevy abu-abu nomor 28 di bagian belakang. Ternyata lampu belakang juga rusak. Dan petugas segera menemukan pelanggaran plat nomor pada mobil ini. Dia mendekati kendaraan tersebut. Dan kemudian pengemudinya langsung kabur. Petugas patroli segera mengejar Impala yang melintasi jalur salah, lalu menunggu. Kap depan terbuka lebar. Pandangan pengemudi melalui kaca depan sekarang benar-benar terhalang dan dia sedang melaju langsung ke arah beberapa truk besar. Jangan sentuh, kamu akan aman. Dia menerobos rambu berhenti, lalu menghindari truk besar. Dia tak bisa melihat, tapi ada sedikit lalu lintas di depan. Dia melintasi median jalan dan berbelok. Masuk ke 40 arah timur. Arah timur. Dia sekarang masuk ke jalan tol, tidak bisa melihat apapun di depannya. Sekarang dia melaju di atas 100 mil per jam. Petugas patroli mendekat untuk pit manuver, lalu pengemudi mendadak mengerem. Petugas patroli kedua mulai ikut mengejar. Kami 141 atau 282 arah timur, 282 arah timur TBI. Di sana pengemudi mengerem mendadak, rem diinjak. Pengemudi menabrak pembatas tengah, lalu mengendalikan kendaraan kembali. Ayo kita mulai. Petugas menabrak mobil Impala. Pengemudi berhenti menabrak dinding beton. Pengemudi keluar lewat pintu penumpang dan melompat dari jembatan. Kerja bagus. Kerja bagus, kerja bagus, kerja bagus. Ini terjadi sangat cepat. Kita harus melihat lagi. Pengemudi keluar dari Impala dan salto ke belakang dari jembatan.
Dia melompat 25 dua kali. Dia melompati jembatan lalu tergeletak tak sadarkan diri. Setelah jatuh dari ketinggian 35 kaki dari jembatan. Luar biasa, pengemudinya tidak hanya masih hidup, tapi sekarang dia mencoba untuk berdiri. Berbaringlah, kami akan membantu. Berdiri tidak akan menolongmu. Mario Briggs, 34, dirawat di rumah sakit dan kini pulih usai operasi lengan kiri. Setelah pulih, Briggs akan menghadapi banyak tuduhan. Saya yakin sekarang dia merasa beruntung masih hidup. Wow, itu luar biasa. Tapi lucu, saat menonton saya bilang ke Curtis, dia pasti bisa melihat sedikit kan? Karena dia menghindari beberapa truk meski kap depan mobilnya terbuka. Sempat sedikit terpleset. Dia sempat sedikit terpeleset di depan kap mesin. Aku bersama penyelam, kau tahu, turun dari perahu, itu terlihat luar biasa. Dia bahkan tidak bisa berbalik sama sekali. Aduh, itu mengerikan. Tahoe baru melewati plat nomor California dan hampir mendekati yang kecil itu. Polisi Arkansas mengejar Chevy Tahoe 2024 yang baru melintasi perbatasan dari Oklahoma. Dia dengan cepat menyusul Tahoe itu yang sekarang melaju lebih dari 100 mil per jam. Polisi mendekat untuk manuver PIT, lalu Tahoe tiba-tiba mengerem. Polisi mengejar Tahoe itu. Kita di sekitar 116, dia mungkin tetap lurus. Tahoe keluar dari tol. Mengambil jalur 7. Dan polisi negara bagian bergerak untuk melakukan penangkapan lagi. Dan itu dia pergi. Aku menggigitnya tapi dia pulih. 24 mungkin sudah pulih. Mengambil 2A. Dan sekarang dia keluar dari jalan tol lagi. Tahoe berbalik arah. Dan sekarang mobil itu kembali ke arah sebaliknya. Kembali ke timur di jalan 64. Ya, menurutmu mereka akan membuat semacam 64 Shibli besar seperti ini? Aku akan kembali ke sana. Petugas bergerak ke lubang lain dan Tahoe kembali mengerem mendadak di depannya. Tahoe itu berbalik arah lagi dan sekarang kembali ke arah sebaliknya. Tahoe kembali mengerem. Dan polisi langsung menabraknya. Tahoe itu melaju pergi. Aku yakin itu kap mobilku, dia masih jalan, ayo kembali ke timur. Petugas patroli mencoba mengejarnya lagi, tapi kap mobil yang rusak ini ternyata agak merepotkan. Hati-hati, dia menghalangi. Petugas patroli menepi. Lalu menurunkan tudungnya. Dan kemudian memastikan itu tertutup rapat. Benar-benar rapat. Dan dengan cepat kembali ke jalan. Tapi tidak lama. Aku akan pulang ke daerahku, dia masih kembali. Kebetulan ada beberapa polisi di dekat sini. 120 arah timur cepat dan sapi koker. 220 timur ke Tel Tembaga. Mereka mengejarnya. Alan sedang dalam perjalanan ke Jembatan Kembar untuk mencoba mendirikan sebuah pertanian. 24 lewat Sunnyside. Puasa, Sunnyside. Sekarang dia menghindari mereka dengan menyetir di bahu jalan. Lajur kiri 130 dekat jembatan. Lajur kiri 130 sebelum jembatan. Mereka mengejarnya lagi.
Di depan ada petugas dengan paku penghalang. Dia mencoba menghindarinya dan menabrak sebuah truk. Dia menabrak kendaraan lain. Masih jalan. Saya tidak yakin, mungkin dia terkena spike. Sepertinya spike-nya berhasil. 6 masih jadi target utama. Ban depan kirinya kempes. Kita masih di 110. Ban depan Royal 110. Bannya sekarang mulai hancur. Kita di kolam ini, saya rasa dia sudah kehilangan bannya. 64 di sekolah menengah. 64P. Ya, saya langsung ke katupnya. 8, 15, 60 masih primer, saya sekunder. Tahoe kini berjalan dengan 3 ban saja. 6 tiket primer kami sedang menuju ke timur. Naik ke sana pergi. Dia di pinggir. Tiap aku menepi selalu ada mobil lewat atau traktor, hati-hati. Dia berbelok ke jalan tanah. Kita sedang berbelok. Dan menabrak pagar. Dan sopirnya kabur dengan berjalan kaki. Kamu sebaiknya berhenti, kamu sebaiknya berhenti, kamu sebaiknya berhenti. Agar anjing itu berhenti mengejar. Tak lama kemudian, polisi menangkap pengemudi di garasi terdekat. Saat menggeledah mobil Tahoe tersangka, ditemukan 2 koper berisi 240 pon sabu dan lebih dari 2 pon fentanyl. Derek Scudder, Miami, Florida. Di penjara Kabupaten Crawford, uang jaminan kini $2 juta. Wow, itu setara berat Matt Eisman dalam bentuk sabu, 240 pon serius. Kapten Rizzo, pengejaran itu seperti di film. Saya bilang rasanya seperti di film Tommy Boy dengan kap mesinnya.